puasnya sih mungkin lebih religius, apalagi kan kita juga kemarin pulang dari umroh ya gitu. Terus kita juga alhamdulillah setelah itu bisa umroh lagi bersama keluarga kita. Jadi bener-bener apa ya, menanti banget sih bulan puasa. Apalagi kan yang saat ini, yang di tahun ini aku pengen usaha juga untuk bisa berpuasa walaupun lagi mengandung, karena tahun sebelumnya kan nggak ikutan puasa. Jadi tahun ini pengen banget gitu lebih. Tapi diusahain. Iya, diusahain. Dicoba. Kalau enggak, karena kan memang dokter menyuruhnya bagi orang masih perempuan yang ibu hamil. Tapi kata dokternya nggak apa-apa. Jadi pengen ikut berpartisipasi lebih gitu di bulan puasa tahun tapi ini. dengan caranya ibu mengandung untuk menjadi bayi yang tetap sehat kan memang harus puasa. Iya. Puasanya nanti diganti setelah udah lahir. Tapi kalau dokter sendiri nggak masalah. Masalah sih sebenarnya. Enggak, orang nggak masalah. Enggak, ya orang kata dokternya diusahain. Nggak masalah. Setengah hari. Nggak masalah, coba dulu setengah hari. Iya. Katanya kalau kuat boleh gitu. Kalau menurut saya memang puasa tahun ini sangat spesial ya. Kenapa spesial? Karena di saat itulah kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari cara puasa yang benar. Cara puasa itu kan bukan cuma menahan makan dan minum plus nafsu, tapi kan banyak sekali yang harus kita tahan. Plus juga ibadah kita harus bisa ditingkatkan lagi di bulan puasa ini. Karena kalau puasa-puasa sebelumnya kita berpikir bisa buka puasa bersama atau sahur on the road dan lain-lainnya, tarawih di masjid ya. Ya dengan keadaan seperti ini mungkin kita harus bisa lebih dekat lagi dan lebih gampang sebenarnya untuk bisa. Sebenarnya ya sebuah keringanan dari Allah, tapi sebuah ujian juga gitu. Ujiannya ya pasti kan nanti yang namanya kita nggak diperlukan untuk keluar tarawih ke masjid atau kita ya pokoknya intinya di rumah aja lah gitu kan, pastinya kan akan timbul rasa males, rasa ya banyak lah gitu kan. Tergantung tuh, ada bisa menimbulkan rasa malas, ada juga bisa menimbulkan wah karena kita lagi di rumah ini nih berarti nggak ada alasan untuk kita bermalas-malasan. Ya tergantung sisi mana ya kita lihat. Jadi gitu. Memang jadi pemirsa semua coba maknai puasa ini tahun ini betul-betul dengan sisi yang positif. Ya ada plus minusnya sih tetap ya gitu. Jadi ya mungkin untuk tahun ini kita harus berkorban sedikit untuk tidak mudik ya. Yang penting kan kita tetap menjaga kesehatan dan kita terus menjaga untuk tidak menularkan. Jadi kalau kita juga berpikir gini ya, persepsi kita mudik itu kan hanya dilakukan sebagai kebiasaan orang Indonesia. Mudik bukan yang diharuskan di dalam agama Islam. Plus juga kayak ziarah itu kan adalah kebiasaan orang-orang Indonesia juga, tidak diharuskan juga di agama Islam gitu ya. Jadi memang ya di saat ini tergantung persepsi kita. Waktu ini kita pergunakan betul-betul untuk diri kita sama Tuhan gitu loh. Jadi kalau lebaran tetap di rumah, bagi yang lebaran tetap di rumah ya udah nggak apa-apa, memang nikmatin aja semuanya. Ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lakuin kan memang semata-mata untuk menjaga diri kita juga gitu loh. Apalagi kita kan harus mengikuti pemimpin kita. Ketika pemimpin kita sudah mengatakan ini ya mau nggak mau kita juga harus mengikuti gitu loh. Kalau kita tidak mengikuti, nah itu yang salah. Karena di Islam kan juga diajarkan harus mengikuti dari pemimpin. Sekalipun pemimpinnya itu salah, kita hanya bisa berdoa. Kalau titik hijrah untuk aku sih mungkin di saat menikah ya. Karena kan di situ kan kita benar-benar sama-sama memutuskan ingin ke jalan yang lebih baik, pengen hijrah juga saat itu. Dan alhamdulillah dari situ kan pelan-pelan tuh kita ya berubah ke arah yang lebih baik dari fisik ya, dan dari cara kita berpikir, menjalankan hidup juga kita mencoba untuk berubah ke arah yang lebih baik gitu. Dan begitu banyak cobaan yang membuat kita semakin kuat juga sampai saat ini. Alhamdulillah
diberikan banyak keberkahan. Kalau menurut saya pengertian hijrah ini adalah berpindah. Berpindah baik dan buruk itu relatif, tergantung persepsi orang masing-masing memandangnya seperti apa. Dan kita juga harus tahu kodrat kita adalah manusia yang tempatnya salah, yang selalu banyak salah. Yang hanya bisa kita lakukan hanyalah berusaha sebaik-baiknya dan berdoa.